Halo, kembali lagi dengan saya Ramayana Saputra di channel saya. Eh, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana sih kinerja IoT yang dibuat dari nol, lalu di package dengan wadah yang sempurna, lalu diintegrasikan atau dikontrol dengan menggunakan web yang telah dihosting di internet. Jadi kita bisa mengakses di mana aja melalui jaringan internet. Nah, di sini saya membuat alat penyiram tanaman yang mana itu dapat dikontrol melalui HP atau internet. Nah, yang satunya yaitu alat pendeteksi ketinggian air. Jadi misal skemanya gini, apabila akan menyiram, diklik nyalakan, lalu apabila ingin mematikan pompa maka diklik matikan. Nah, pertanyaannya, fungsinya alat ketinggian airnya itu untuk apa? Nah, jadi dari skema yang awal tadi, alat yang pertama, nah alat kedua ini ngebantu ngemonitoring bahwa gelas, misal gelasnya itu airnya setinggi ini, lalu kan dipakai itu untuk ngepompa, airnya turun. Nah, ketika air itu hampir habis, kita diberi peringatan melalui buzzer seperti itu. Jadi nanti ketika air mencapai ketinggian katakanlah 20%, maka akan aktif buzzer. Jadi akan bunyi, yang mana akan memberi kita sinyal bahwa air harus segera diisi seperti itu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, mari kita lakukan demonya. Kita ke demo aplikasinya. Ini ada dua alat, yaitu alat pemompa yang dapat dikontrol melalui web, dan ini merupakan alat kedua saya, yaitu alat monitoring air yang nantinya menggunakan sensor ketinggian air. Nah, langsung saja kita nyalakan. Nah, water level measure aktif ya, dengan ketinggian air yaitu 70% ya di sini terpantau. Nah, di sini status pompa itu masih off. Mungkin ini kurang jelas. Status pompanya itu masih off. Nah, status pompa masih off, dan dikarenakan saya belum melakukan aksi atau perubahan dalam web yang telah saya hosting ke internet. Jadi nantinya kita dapat mengontrol pompa ini melalui internet ya. Nah, terdapat dua tombol, yaitu nyalakan dan matikan, yang dimana ketika nanti saya mengklik nyalakan, maka di sini sensor dan juga pompanya juga akan nyala. Nah, itu pompanya juga akan nyala. Nah, di sini skemanya, nanti ketika saya klik nyalakan, maka dari pompa di sana akan menyedot air lalu ke belakang dan langsung menuju ke pompa dan menyiram tanaman. Lalu sensor akan membaca apakah tanah itu lembab atau tidak. Nah, selanjutnya ketika air di wadah habis atau berkurang, maka akan termonitoring lewat layar dan juga akan menghidupkan buzzer apabila ketinggian air mencapai level 20% atau di bawahnya. Nah, langsung saja di sini kita bahas dulu webnya. Di sini saya menghosting melalui layanan yaitu bernama Rumah Hosting, yang dimana terdapat domain yaitu asrani.site, yang dimana domain lengkapnya seperti ini: https asrani.site siram kontrol panel ya. Ini mungkin kurang jelas. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke videonya. Nah, di sini statusnya masih off ya. Gara-gara di sini saya belum melakukan apa-apa. Lalu ketika nanti saya klik nyalakan seperti ini, nah terdapat alert dan juga animasi seperti ini, yang mana nantinya pompa akan menyala ya. Dan di sini langsung saja status pompa itu on. Tapi mungkin di sini kurang jelas, itu on. Dan juga pompa itu langsung menyala. Seperti itu. Nah, seperti itu.
kita akan mencoba nih skema apabila kita nyalakan terus-menerus dan saat ini level air itu 40% seperti itu, dan kita akan mencoba lihat respon buzzernya itu bunyi apa enggak ya. Sekarang kita nyalakan terlebih dahulu. Oke. Status pompa pun di sini juga harusnya nyala ya. Nah, ini status pompa itu on dan kita lihat di situ ya, itu nyala terus, nyala, dia nyala terus menerus ya. Kita coba lihat, nah water level itu berkurang. Apakah jika water level mencapai 20% maka akan bunyi buzzernya seperti itu. Nah, buzzernya akan bunyi gara-gara airnya itu sudah habis, hampir habis seperti itu. Pompa sudah mulai terlihat. Nah, di sini berarti terbukti ya bahwa saya menyalakan terus menerus, dan ketika saya matikan sensor di sini juga akan mati pompanya. Statusnya off, mungkin kurang terlihat ya, itu off. Dan juga tadi untuk level airnya di sini naik lagi gara-gara sensor tadi saya sentuh dan bergeser, jadi ya itu. Nah, jika saya gini kan, pegang gini, maka sensornya akan berubah juga. Jadi perlu tempat yang presisi juga agar sensornya tidak bergerak-gerak ya, seperti itu. Nah, barusan tadi itu skemanya, demo alatnya yang saya pakai yaitu berupa alat penyemprot pompa otomatis, menyemprot air otomatis untuk menyirami tanaman, dan juga sensor pendeteksi ketinggian air yang mana fungsinya untuk memonitoring agar airnya itu tahu nih levelnya seberapa ketinggiannya. Nah, dalam dunia tanaman seperti ini saya cukup merasakannya ya, dikarenakan saya memiliki tanaman di kamar nih seperti ini. Nah, dia tuh layu gara-gara saya tinggal ke kampus, nggak sempet nyiram dan nggak sempet ngecek nih dia tuh kering apa enggak, seperti itu. Nah, dengan adanya alat yang saya buat ini memungkinkan bahwa saya dapat mengontrol dari mana aja, maupun kampus maupun luar kota, itu it's fine, bisa aja. Nah, selagi alat itu pertama mendapat tegangan listrik, kedua terkoneksi dengan internet, yang mana nantinya dari internet ini mengirimkan sinyal. Apabila saya matikan atau nyalakan, itu mengirim sinyal kepada alat saya itu. Nah, kenapa untuk yang alat memonitoring ketinggian air itu tidak saya buat internet juga, terakses internet, gara-gara device yang saya gunakan berupa Arduino yang itu belum support sinyal WiFi. Jadi saya membuat dia offline seperti itu, dengan dukungan baterai 9 volt dan baterai ini 5 volt. Saya dapat menghidupkan alat saya, dikarenakan nantinya itu akan lebih gampang untuk mengganti baterai tersebut. Jadi untuk yang alat penyiram otomatis itu atau alat penyiram tanamannya itu saya konekkan ke listrik secara terus menerus dengan menggunakan kabel USB seperti ini. Nah, saya ituin seperti charger seperti ini, lalu saya colokkan ke stop kontak agar terdapat arus listrik secara terus menerus, dan ketika saya ingin mematikan, meng-cut dan menghidupkan alat dari mana saja, itu akan memungkinkan alat langsung mati dan langsung hidup seperti itu. Nah, jadi itu pertama, yaitu alat saya itu berfungsi sesuai kebutuhan yang saya inginkan pribadi, dan kedua
mungkin dapat berguna untuk kalian semua di luar sana. Dan kedua yaitu alat saya ini masih menggunakan breadboard, yang mana nantinya yang diinginkan oleh dosen pengajar saya yaitu menggunakan PCB. Saya sudah mencoba untuk menggunakan PCB 3 hari yang lalu, namun dalam rangkaiannya itu terputus gara-gara rangkaian yang satu dan yang lainnya itu saling berhimpitan ya, jadi menempel. Jadi untuk fungsinya saya kurang menahu akan hal tersebut. Jadi saya terpaksa menggunakan breadboard dan mengakalinya seperti itu, dan ya tampak sedikit ya masih rapi, cuman lebih rapi apabila menggunakan PCB dikarenakan tidak menjumper dari aliran A dan aliran B itu tidak ada kabelnya, jadi lebih rapi. Nah, dan apabila ada kekurangan informasi, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Ramai Kasaputra, pamit undur diri. Bye bye.